Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar mengenai membuat tutorial Scratch untuk evaluasi matematika sederhana. Nah, tutorial file Scratch ini bisa kalian kerjakan menggunakan Scratch Web ataupun Scratch Desktop. Nah, di sini ada codingan yang sudah lengkap ya, karena harus dicoba terlebih dahulu. Jadi kita sudah ada codingan. Kita jelaskan satu persatu penggunaan codingan tersebut atau logika-logika tersebut. Jadi pertama dari event itu. Nah, eventnya adalah ketika bendera diklik, maka ini itu mulai. Sebenarnya ini bisa kita ganti ya. Apa namanya? Nggak harus bendera, bisa diganti dengan ini dengan when space click gitu kan. Tapi karena apa namanya? Karena di sini saya menggunakannya bendera yang warna hijau ini ya untuknya karena digunakan di Scratch juga gitu. Jadi saya menggunakannya itu. Tapi kalau kalian teman-teman ingin dengan kasih atau tombol yang lain tinggal kalian ganti saja gitu. Di sini tuh ada pilihan. Jadi kalian tinggal pilih sesuai kemauan kalian. Nah, terus untuk membuat soalnya agar bisa berulang, kan, itu kalian bisa menggunakan control, terus repeat. Repeatnya berapa kali mau diulang. Nah, supaya lebih interaktif, di sini kan sudah ada yang model menjadi ya. Kita menggunakan looks, terus menggunakan fitur atau logika say gitu. Atau mengatakan gitu. Mengatakan apa di sini saya mengatakan mari kita berhitung untuk 2 detik. Nah, sebenarnya bisa lebih juga ya ini. Bisa diatur menjadi 5 detik gitu kan. Sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini setelah itu kalian harus ke variabel, lalu membuat variabelsnya terlebih dahulu. Nah, variabelsnya itu semua yang ada di sini ya, kecuali yang my variable. Itu tergantung ke pilihan karena di sini kita membuat evaluasi pembelajaran, maka variabelsnya kita buat seperti ini. Untuk nanti diapakan variabelsnya, kita perhatikan ya gitu. Nah, buat variabel hasil, variabel nilai, variabel x tambah y, dan variabel y. Gimana membuatnya? Tinggal klik ini, make a variables untuk semua sprite. Apa? Karena memang kita di sini menggunakan 2 sprite sebenarnya, tapi sprite satunya itu additional supaya ada background selama apa ya, Scratch ini dijalankan. Itu nanti terakhir. Lalu kita membuat variabel terus pilih set x gitu ya. Mulai dari awal aja deh. Ini terus ke control gitu kan. Fit terus ke variables set terus kita ganti yang di setnya apa karena di sini yang diganti set yang pertama dan kedua ini bertujuan untuk menentukan nilai x dan y gitu ya secara random. Nah, secara random diganti di operators. Nah, operators kalian pilih yang ini nih, pick random kan sini kan terus ini juga kan kan ini untuk menentukan pick random hanya bisa dikembalikan ke masing-masing itu sampai 1 ataupun 1 sampai 50 juga boleh gitu. Tapi kembali lagi karena ini untuk kelas rendah maka saya mengambil 1 sampai 10. 1 sampai 20. Lalu setelah itu kembali ke variabel karena variabel x, y, hasil dan skor itu harus diperlihatkan, maka ini juga dimasukkan. Nah, lagi lalu dimasukkan lagi. Nah, ini variabel-variabel yang terlihat. Selain itu terlihat juga untuk nilai variabelnya ya. Bukan terlihat variabel discrete-nya seperti di sininya, bukan. Tapi untuk lihat nilai dari variabel-variabel tersebut gitu. Karena kalau untuk terlihat atau tidak dilihat dipergunakan fitur ini. Kalau di checklist berarti akan terlihat, kalau tidak checklist tidak akan terlihat. Tuh. Nah, ini variabel itu untuk hasilnya gitu. Ini dilihat ingin apa aja yang diperlihatkan ya, tentu soalnya harus diperlihatkan yaitu x dan y karena kita menggunakan perumpamaan x dan y sebagai soal, lalu ada nilai dari x dan y tersebut dan dijumlahkan oleh siswa. Lalu
atau variabel. Nah, di sini hasilnya diperlihatkan gitu. Tapi bukan hasil dulu yang terlihatkan, tapi X plus Y-nya atau jumlah dari si nilai X dan Y yang ada di soal. Nah, untuk menggunakan ini gitu ya. Oh ya, saya salah menggunakan codingan ya. Maaf. Nah, untuk menggunakan ini bukan menggunakan set variable X plus Y gitu. Tapi yang ini. Set variable X plus Y ke operator itu supaya sistem mengetahui gitu ketika sudah dijumlahkan hasilnya berapa gitu. Nah, ini memakai fitur bahan ini buat tentuin. Ini ditentukan apa yang dijumlahkannya X, apa yang dijumlahkannya variabel ya X lalu Y. Nah, supaya sistem mengetahui harus apa mereka itu ketika ada nilai dari X dan Y tersebut gitu. Apa yang harus mereka dan Y-nya terlihat jadinya. Nah, apa namanya? Ini untuk memperlihatkan ya apa yang harus dilakukan dalam oleh sistem gitu. Ini tadi saya lupa ya memasukkan say-nya gitu. Ini boleh di kebutuhan gitu. Nah, setelah itu kalau sudah gitu kan, kita menggunakan fitur ask yang ada di sensi atau bertanya supaya di sini si sprite-nya menampilkan sebuah dialog gitu. Ini terus ganti sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini kan saya menggunakan berapa jumlah X tambah Y lalu set lalu kembali ke variabel set gitu. Ini set hasil. Nah, hasil itu hasil dari penjumlahannya ya. Hasilnya berapa? Kita kembali ke sensing supaya sistem yang menentukan kan answers gitu kan. Nah, answer ini bisa diperlihatkan sebenarnya, tapi kalau diperlihatkan bukan menjadi soal dong gitu. Kembali lagi ya. Answers itu jawaban. Jadi jawabannya sudah ditentukan oleh sistem juga gitu. Terus setelah itu setelah ditentukan jawaban seperti apa, kembali ke kontrol, lalu pilih if, then else. Yang ini nih. Ini untuk menentukan apa sih? Ini untuk menentukan jawaban benar salah dari siswa gitu. Jangan lupa ya, kalau misalnya kita ingin membuat self evaluation itu harus ada benar salahnya gitu. Nanti kalau siswa salah menjawab gitu, ya kita harus memberitahu beberapa salah. Nah, caranya dengan ini. Dimana kalau misalkan karena di sini adalah pertambahan gitu kan, jangan lupa kita menggunakan operator. Di operator kalian pilih pilihan nih sama dengan. Jadi operator sini untuk menentukan supaya sistem paham bahwa apa yang harus mereka lakukan ketika jawaban siswa salah atau benar. Lalu ganti yang kosongnya dengan variabel. Terus yang mana? Karena kita kan ingin bertanya jawaban benar salah kan. Untuk memberitahu siswa hasilnya ini disimpan ketika X tambah Y gitu kan, hasilnya berapa ingin ditampilkan, set ke hasil. Nah, jadi nanti ketahuan tuh hasil yang diperlihatkan ini hasil dari siswa ya gitu. Setelah itu kalau hasil dari komputernya tidak mungkin diperlihatkan, kalau seperti itu bukan jadi soal ya teman-teman. Kembali ke looks lalu say itu untuk mengatakan bahwa kalau benar misalnya dikasih reward apa gitu. Nah, ini rewardnya dalam bentuk sound. Soundnya kita boleh memilih ya start sound gitu. Start sound di sini. Ini boleh diganti oleh kata benar kan. Lalu tunggu untuk berapa detik. Start sound apa? Di sini saya pilih start sound connect gitu. Nah, supaya terdengar siswa tuh semangat ketika menjawab benar. Makin bersemangat gitu. Connect lalu
Jangan lupa ya, ketika sudah benar, maka si nilai harus bertambah dong. Masa iya siswa sudah menjawab benar nilainya tidak bertambah. Nah, tinggal kembali lagi ke variables, terus change, taruh di sini, itu ganti ke nilai. Nilai nambah 1. Jadi change ini ganti nilai, tapi syaratnya kalau benar. Nah, ini juga berlaku yang sama kalau salah. Kalau jawabannya salah, step-stepnya sama. Kembali ke looks gitu kan. Say ini lagi, apa namanya? Ini untuk menentukan salah ya. Salah. Nah, ini. Say salah di sini. Terus tunggu berapa detik. Start sound. Di sini soundnya kalian bebas memilih apa. Tapi saya menggunakan sound oops gitu kan. Nah, terus kalau di sini ini opsional ya, change nilai gitu. Kalau misalnya memang ingin nilainya nanti tidak berkurang gitu, itu balik lagi kepada kita ya, mau diperlihatkan skor akhirnya atau tidak gitu. Kalau ingin memperlihatkan skor akhir, maka yang change nilai ini tidak perlu ada gitu. Kenapa? Karena kalau ada ini gitu, kalau salah nilainya -1. Jadi ini kan 5 kali repeat nih, 5 kali pengulangan gitu. Ketika sudah selesai 5 kali akan terlihat kalau benar semua ya, nilainya 5, kalau salah satu nilainya berapa. Nah, karena saya ingin memperlihatkan ketika memang nilai benar-benar nilai akhir ada dari hasil benar salahnya, maka saya ingin menggunakan ini gitu, change nilainya gitu, ganti nilainya ke berapa ketika salah. Jadi ketika salah nilainya di -1 supaya nanti di bagian sini nih nilainya itu nilai akhir, benar-benar nilai akhir gitu. Nilai dari siswa ketika mereka menjawab sudah selesai baik benar ataupun salah seperti itu. Nah, kita ke variables ya kalau itu change ini lalu ganti ini menjadi -1. Nah, terus setelah itu sudah selesai itu untuk jawabannya. Nah, setelah itu tetap di variabel lalu set semuanya ke 0. Set semuanya ke 0. Kenapa set semuanya ke 0? Ini harusnya X ya. X, Y, kecil ke 0. Ya, karena kalau sudah selesai ya di reset dong 0 ke 0 gitu. Nah, kalau termasuk juga nilai ya. Tapi nilai kita tunggu dulu selama 5 detik. Kalau saya pengennya gitu. Kenapa? Semuanya tetap ada di kalau untuk wait 5 second itu perintahnya ada di kontrol ya. Oh, itu di luar yang semua ini ya, yang di luar repeatan gitu, di luar pengulangan. Ini ada kan nunggu 5 detik untuk kembali ke variabel set nilai. Ini set yang paling terakhir ya. Supaya nilainya di kembali ke 0, tapi menunggu 5 detik gitu. Menunggu 5 detik supaya siswa tahu skor terakhir mereka tuh berapa gitu. Nah, ini ketika semuanya sudah selesai gitu kan, udah katakanlah udah kelar gitu ya. Kita tambahkan sprite di sprite kedua. Saya memilih sprite radio untuk menjadi penanda bahwa ada background. Backgroundnya itu ya ketika dimulai dengan event ya, event terus ini ketika dimulai terus ke control terus forever ini kan, terus ke sound. Kalian soundnya boleh kalau mau uploadnya dari sini, terus choose sound ini boleh nyari, ini ngerekam, ini upload gitu. Jadi kalian boleh, karena saya di sini ingin menggunakan sound yang agak tenang gitu ya, relax untuk mengerjakan, maka saya memilih mengupload sound dari Lofi gitu, background Lofi tadi gitu. Kan bisa cari di YouTube gitu. Download terus upload ke ke scratch-nya gitu. Kalian pilih, terus kali pilih deh play sound.
Kenapa forever ya terus-terusan. Cuman balik lagi ya, karena ini adalah sebuah game evaluasian, tentu harus ada tamatnya dong. Kembali lagi ke sprite pertama, kita ke controls untuk memberhentikan semuanya. Kan ini games yang di ini sudah selesai nih, tapi soundnya yang di sprite kedua tidak selesai karena di sini forever gitu. Untuk menghentikannya kita pakai kode di sprite pertama, ini di control stop all, pilih stop all, selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan, kan silakan gitu. Ini scriptnya kenapa tadi di awal sudah jadi, kembali lagi karena scriptnya kita harus dicoba dulu ya gitu. Terima kasih apabila ya wassalam. Tapi sebelum itu kita coba dulu ya seperti apa gitu. Ini dihapus aja deh. Ini push push mulai ya kan. Nah, ini kita berhitung. Oh iya lupa tuh. Nah, di soalnya ini ya tuh karena ada dua gini jadi tidak. Oh nge-lag ternyata. Di stop dulu deh. Oke, spell bentar. Mulai ya. Jadi kita berhitung. Ini suara backsoundnya ya. Aduh teman-teman mohon maaf sebentar. Nah, supaya suara backsoundnya terdengar kita ulang ya. Ini lupa. Jadi backsoundnya seperti ini. Nah, ini suara backsoundnya. Jadi berapa jumlah X plus Y? Itu. 3. Tambah 20, 23. Betul. Ada suaranya kan? Itu teman-teman ya menggunakan scratch-nya gitu. Nah, ini apa namanya? Adalah sebuah bila ada kesempatan boleh di ya terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya mengenai penggunaan scratch untuk media pembelajaran. Dadah.